Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan meskipun kita di rumah kita masing-masing. Tetapi kuasa lawatan Tuhan sama, dan itu berlaku bagi setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur banyak perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang indah membuat kami sebagaimana adanya pada saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan pujian ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan kita yang baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Banyak yang telah Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat
perbuat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang membawa kami tiba pada hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Engkau menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa, untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu yang nyata di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tidak akan cukup waktu yang ada untuk kami menghitung kebaikan kemurahan Tuhan. Ajak kami di dalam hidup ini senantiasa bersyukur, menyembah, meninggikan Tuhan melalui setiap sendi kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang untuk menyaksikan kebaikan kemurahan, sehingga semakin banyak jiwa yang mempermuliakan nama Tuhan karena mereka melihat Engkau ada di dalam hidup kami. Untuk ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami naikkan doa kami yang tidak sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan kita. Kita katakan bahwa Dia adalah pelukis cakrawala. Dialah yang merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Datanglah Tuhan dan berkatalah atas setiap hidup kami, anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan pujian ini bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian ini. Pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya, Kaulah Tuhan kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami, kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan.
datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belum ku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Tuhan kita besar. Saya percaya dalam hidup kita menikmati dan kita merasakan, kita mengalami kedahsyatan Tuhan kita. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah pujian ini mengantar kita agar hati kita diteduhkan untuk kita menerima berkat firman Tuhan yang kita percaya membawa kita berjumpa kepada Tuhan kita. Kita akan satu pujian. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih sungguh lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan kami takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
kuasa ada di dalam tangan-Mu, Yesus, Tuhan kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, Engkau besar, Engkau mulia. Yesus kami tinggikan, Yesus kami muliakan, Yesus kami agungkan. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Besar perbuatan-Mu atas setiap kami, Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Yesus kami. Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang sungguh dahsyat. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang kembali akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Jokri Setagalu. Karena itu mari satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan yang begitu indah untuk datang beribadah di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kembali Engkau akan berbicara bagi setiap kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami, dan memimpin setiap kami ke dalam seluruh kebenaran. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan tuntun setiap kami untuk dapat menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Berbicara bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita ingin tahu, mengapa sampai orang tidak tulus? Yang pertama, karena keakuannya yang tinggi, sehingga dia hanya fokus pada dirinya, dan yang paling penting itu adalah dirinya. Dirinya lah yang paling utama. Sehingga apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia lakukan, selalu berdasarkan 3 hal. Yang pertama, dirinya selalu menjadi prioritas. Yang kedua, tidak peduli terhadap yang lain. Mengenai pendapat orang, keberadaan orang, posisi orang. Tidak peduli, yang penting dirinya. Dan yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Selalu menghalalkan cara, bisa menghalalkan cara untuk mencapai kepentingannya. Dan kalau sampai tidak tercapai, apa yang dia inginkan, kepentingan tidak tercapai, dia biasanya menjadi kecewa berat dan melakukan tindakan yang merusak, destruktif. Dan orang-orang yang fokus pada dirinya ini, yang keakuannya sangat tinggi ini, itu biasanya dalam setiap event, dalam setiap situasi, dalam setiap acara, selalu ingin tampil. Diminta, tidak diminta, dia ingin tampil. Dan selalu ingin menjadi yang prioritas, yang diutamakan. Beberapa contoh dalam Alkitab. Ananias dan Petrus dalam Kisah 5 ayat 1-10. Ananias menjual tanahnya dan hanya sebagian dari hasil yang diberikan pada Petrus. Sebagian lagi untuk dia. Kenapa? Karena dia lebih memprioritaskan dirinya. Dia tidak peduli. Bahkan dia tidak peduli sama Tuhan. Makanya Petrus katakan, engkau telah mendustai Roh Kudus. Sampai mati akhirnya Ananias. Demikian juga Yudas dengan kasus minyak marwastu. Di dalam Yohanes 12 ayat 3-6. Di mana saat perempuan memberikan minyak marwastu untuk Yesus, Yudas berkomentar, lebih baik uang untuk minyak marwastu itu diberikan untuk orang miskin. Apakah dia terus bicara itu? Tidak. Dia ingin agar uangnya itu daripada belikan minyak marwastu kasih ke dia yang mengelola. Tidak tulus. Herodes kepada orang Majus. Dia katakan, kalau ketemu bayi Yesus, kasih tahu saya, karena saya mau datang menyembah juga. Tidak tulus. Dia ingin membunuh Yesus. Dia ingin menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan tahtanya. Nah, ini orang-orang seperti berbahaya sekali. Karena yang paling prioritas adalah dirinya. Gak peduli sama orang lain. Dan menghalalkan segala cara. Kita sudah berapa kali mengikuti pemilu dan pilkada. Kita tahu sendiri kan. Itu tim sukses maupun kandidat hanya fokus kepada menangnya saja. Mayoritas ya, tidak semua. Ingin fokus kepada menangnya saja. Tidak peduli janjinya bisa ditepati atau tidak, nggak peduli. Dia membohongi rakyat, dia tidak peduli sama rakyat sebenarnya. Nah, kalau sampai dia kalah, dia akan kecewa berat dan melakukan tindakan yang merusak. Makanya untuk menang dia menghalalkan segala cara. Mau hoax kek, mau ujaran kebencian kek, mau pakai isu sara kek. Yang penting menang. Nggak peduli dia pada yang lain. Tidak peduli bagi bangsa ini ke depannya hanya akan terpecah belah. Nggak peduli. Yang kedua adalah orang yang sombong dan tinggi hati. Ingin menjadi pusat perhatian. Ingin mendapatkan puji-pujian. Sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan untuk orang lain, selalu dasari oleh 3 hal. Yaitu apa? Dia akan menunjukkan peran dia apa. Menonjolkan dirinya. Dan yang paling parah yang ketiga, yaitu apa? Merendahkan orang lain.
Contohnya siapa? Orang Farisi. Saat dia berdoa di rumah ibadah, dia katakan kepada Tuhan, saya tidak pernah membunuh, saya selalu berpuasa, memberi perpuluhan dan sebagainya. Dia berdoa pada Tuhan. Dia ingin tunjukkan pada Tuhan peran dia apa. Dia menonjolkan pada Tuhan kehebatan-kehebatan dia. Kepada Tuhan loh. Dan lebih parah yang ketiga, dia merendahkan orang lain. Itu apa? Dalam doanya dia katakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Bayangkan sampai seperti itu. Zaman sekarang, orang memberi bantuan, tapi ingin diliput oleh berita. Supaya ketahuan dia menyumbang. Sedang memberikan pidato terhadap seseorang yang dapat S3. Dia katakan, Bapak ini memang hebat bisa mencapai S3. Tapi dulu, begitu dia tamat SMA, dia tidak punya uang, keadaannya sangat menyedihkan. Dia datang kepada saya, dan saya kasihan, lalu saya rawat dia, saya biayai dia untuk ngambil S1. Setelah S1, saya dukung dia lagi, saya biayai dia lagi untuk mencapai S2. Dan saya dukung lagi dia untuk sampai S3. Akhirnya dia berhasil. Bisa dibayangkan kalau dulu saya ketemu saya tidak tolong. Sampai sekarang dia masih tamatan SMA. Nah, kayak begituan. Nah, yang ketiga yang menyebabkan sampai orang itu tidak tulus hati. Karena dia ingin pamrih. Apakah materi, apakah pujian, apakah kehormatan, apakah posisi, balas jasa, macam-macam. Dia pengen materi. Nah, orang-orang dia pengen pamrih. Nah, orang-orang yang ingin pamrih itu selalu dalam melakukan apapun, itu mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya itu apa. Melakukan sesuatu, apa untungnya bagi saya, apa ruginya bagi saya. Contoh, dalam Alkitab, dalam Markus 10 ayat 33-41. Ini Yohanes dan Yakobus. Saat itu Tuhan Yesus sedang menyatakan pada mereka, bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan dan mati, tapi kemudian akan mencapai kemuliaan. Nah, ini nama Yohanes dan Yakobus tidak ada empati sedikit pun pada Tuhan Yesus. Bukan yang menyatakan, aduh Tuhan penderitaan apa? Enggak. Dia malah bilang, Tuhan boleh nggak saya minta sesuatu? Tuhan katakan, mau minta apa? Mereka bilang, kalau nanti kau sudah mencapai kemuliaanmu, boleh nggak saya duduk sebelah kananmu? Yang satu bilang saya duduk sebelah kirimu. Bayangkan, pamrih itu yang dia minta. Makanya Tuhan Yesus menjawab pada mereka, bukan aku yang menentukan itu, tapi Bapakku. Kita memberikan persembahan dan perpuluhan dengan harapan kita mendapatkan berkat. Yang benar aja, perpuluhan itu bukan pemberianmu, itu adalah haknya Tuhan yang harus kau kembalikan. Jadi bukan Anda beri, itu Anda kembaliin. Persembahan syukur itu adalah ucapan syukurmu karena sebelumnya sudah mendapat berkat. Lah sebelum sudah dapat berkat, Anda bersyukur, memberikan persembahan syukur. Lah kok malah minta berkat lagi? Menolong orang dengan maksud apa? Menanam budi. Ada relawan tim sukses mendukung satu kandidat dengan harapan mendapatkan posisi. Jadi dia mendukung itu bukan untuk sebagai sukarela, tidak, tapi untuk mendapatkan posisi. Lucu, padahal namanya apa? Relawan. Relawan itu dia sukarela, tapi kalau nanti udah menang tidak dikasih posisi, marah. Jadi oposisi. Yang keempat, yang mengakibatkan orang tidak berhati tulus, yaitu apa? Tidak jujur. Tidak jujur. Ingat ya, dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Artinya kalau orang jujur, ini kondisi ya, kalau orang itu jujur, pasti ada ketulusannya. Karena ketulusan dia memimpin dia. Tapi kalau orang yang tidak jujur, ya sudah pasti tidak ada ketulusannya. Apa yang mau dipimpin? Karena dikatakan ketulusan itu hanya memimpin orang jujur. Jadi kalau orang jujur yang nggak ada, ya ketulusannya juga nggak ada. Karena apa yang mau dipimpin? Itu sebabnya, kalau tidak jujur, tidak akan ada ketulusan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin datangkan kehancuran. Bisa bayangkan,
Lidah dusta alias tidak jujur itu membenci korbannya. Dan mulut licin datangkan kehancuran. Kenapa? Karena dia tidak fokus, tidak pentingkan untuk orang lain, tidak punya niat untuk berbuat baik pada orang lain. Makanya dia malah memberi kehancuran. Nggak peduli sama orang lain, dia malah membenci orang lain. Sekarang kita mau tahu bagaimana caranya supaya saya bisa berhati tulus. Nah, karena tadi penyebab yang pertama adalah keakuan yang tinggi sehingga dia hanya fokus pada dirinya dan kepentingannya, maka supaya saya bisa tulus hati, yang pertama adalah menurunkan keakuannya sehingga tidak lagi fokus pada diri kita dan tidak hanya kepentingan kita yang kita pikirkan. Dari mana kita bisa belajar itu? Yaitu dari satu pribadi yang sudah berhasil. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 6-8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia sudah berhasil mengosongkan dirinya, menurunkan keakuannya. Makanya saya mau mengikuti Yesus. Nah, penjelasan mengenai bagaimana mengikuti Yesus itu sudah dijelaskan dalam sharing firman Tuhan di dalam Panas Hati. Dalam Panas Hati, silakan saudara melihat di dalam sharing Panas Hati. Saya ingin menambahkan saja, kenapa saya mau mengikuti Yesus? Memangnya apa yang Yesus lakukan untuk mengosongkan dirinya itu, menurunkan keakuannya? Yang pertama, Yesus hanya fokus kepada tugasnya, bukan dirinya. Hanya fokus pada tugasnya, bukan dirinya. Makanya dia menyelamatkan orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, beri kelegaan bagi yang beban berat, dan dia menyampaikan kabar sukacita, firman Tuhan. Yang kedua, dia mementingkan orang-orang tadi, orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang lemah, bukan dirinya. Dirinya tidak menjadi prioritas. Dia tidak pernah memikirkan untung rugi bagi dirinya dalam melakukan tugasnya. Itu sebabnya walau dia letih, dia sedih, dia lapar, dia haus, dia menderita, dia tetap melayani. Contohnya adalah saat dia dalam kondisi haus mau minum, ke sumur bertemu dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 6-34. Dia tidak minum, dia tidak mementingkan dirinya. Yang dia penting bagi dia adalah perempuan Samaria itu diselamatkan. Maka itu yang dia lakukannya. Yang penting itu perempuan Samarianya, bukan dia. Yang kedua, dalam Matius 14 ayat 13-22. Yesus bersama murid-muridnya ingin beristirahat, mencari tempat yang sunyi. Sesampainya di tempat itu ternyata ada 5.000 orang. Dan dia tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan 5.000 orang itu. Dia layani 5.000 orang itu. Sampai menjelang malam. Bahkan diberinya makan 5.000 orang ini. Demikian juga pada saat itu di kayu salib. Dalam kondisi menderita kesakitan. Tapi dia masih melayani salah satu penjahat yang di sebelahnya. Dia sampai mengatakan saat ini, hari ini juga engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Dalam Lukas 23 ayat 39-43. Saya mengikuti Yesus, apalagi yang dilakukan? Selain fokus pada tugasnya, mementingkan orang lain, apa? Sukacitanya adalah melihat orang-orang itu selamat, orang-orang itu sembuh, orang-orang itu lega, itu. Dan dia tidak mengharapkan pamrih, balas jasa, materi, posisi, tidak. Apalagi sekarang yang kedua, yang harus saya lakukan supaya kita bisa berhati tulus. Tadi penyebab yang kedua adalah karena dia sombong dan tinggi hati. Maka caranya supaya saya menjadi berhati tulus adalah merendahkan diri. Nah, saya belajar juga merendahkan diri. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus juga. Seperti dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan sambungan firman yang tadi adalah mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Dia itu Allah di tempat maha tinggi yang turun ke dunia. Ya, mau menjadi hamba bahkan jadi manusia. Dia sudah berhasil merendahkan diri. Makanya saya mau ikut Yesus. Dia sudah berhasil. Kembali penjelasan lebih detail, lebih rinci mengenai mengikuti Yesus bisa dilihat, didengar dari hati yang panas atau panas hati. Ya, di situ sudah dijelaskan.
Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, itu harus menyangkal dirinya. Markus 8 ayat 34. Jadi kalau saya sekarang mau merendahkan diri, saya ikut seperti Yesus dan menyangkal diri saya. Tidak ada lagi saya dan diri saya, hanya ada Yesus. Nah, apalagi? Saya sekarang mau belajar dari Yesus. Yang sudah berhasil merendahkan diri. Dari mana kita tahunya? Dari Matius 11 ayat 29b. Saat Yesus sendiri yang berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Kenapa kok belajar dari Yesus yang rendah hati, lalu kita bisa ikut rendah hati dan jiwa kita bisa tenang? Masih ingat dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, Yesus itulah kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya kalau saya belajar dari Yesus yang lemah lembut untuk belajar rendah hati, saya juga akan mendapatkan ketenangan. Makanya orang yang rendah hati biasanya hidupnya tenang, tentram, penuh damai sejahtera. Karena tidak perlu dia direcokin oleh iblis untuk mencari hal-hal yang membuat untuk memuaskan dirinya. Tidak, dia untuk memuaskan orang lain, bukan untuk dirinya. Dia tidak mencari puji-pujian. Dan apapun yang dikatakan, dilakukan, itu semua untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Itu dilakukan Yesus kan. Makanya dikatakan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Selama-lamanya lagi. Yang ketiga, bagaimana saya mau berhati tulus? Hidup dengan jujur. Tadi kan penyebab saya tidak bisa tulus hati adalah karena tidak jujur. Maka saya sekarang harus hidup jujur. Dalam Amsal 11 ayat 3 ya, dinyatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi kalau orang jujur, sudah pasti ada ketulusan. Karena ketulusannya itu yang memimpin dia. Sambungannya dikatakan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi seorang pengkhianat itu akan dirusak oleh kecurangannya. Siapa itu pengkhianat di hadapan Tuhan? Kalau saudara masih ingat di dalam sharing firman kita mengenai hati yang jujur, di situ sudah dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 25. Dikatakan begini, tapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan alias tidak jujur adalah pengkhianat. Jadi di hadapan Tuhan, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan, yang tidak jujur itu pengkhianat. Makanya tadi dalam Amsal 11 ayat 3, di awal dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat alias orang tidak jujur, menurut Amsal 14:25, itu akan dirusak oleh kecurangannya. Nah, supaya saya jujur, bagaimana caranya? Masih ingat firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 28 dikatakan begini, lidah yang dusta membenci korbannya, dan mulut yang licin datangkan kehancuran. Artinya, kalau saya tidak punya lidah dusta, saya tidak akan membenci. Sekali lagi, dalam Amsal 26:28 dikatakan lidah dusta membenci korbannya. Artinya lidah orang yang tidak berdusta alias jujur pasti tidak membenci korbannya. Dan tidak akan mendatangkan kehancuran. Kenapa? Karena orang yang tidak berdusta alias jujur yang dipimpin oleh ketulusan itu selalu mementingkan orang lain. Selalu berbuat baik bagi orang lain. Sukacitanya adalah kebahagiaan orang lain. Maka dia tidak mungkin membenci orang lain. Apalagi membawa kehancuran. Ingat, dari awal sudah dikatakan, orang yang berhati tulus, ciri-cirinya itu apa? 1, hanya fokus pada orang lain.
orang lain lebih penting. Dan dia dengan tidak terpaksa, sukacitanya adalah kebahagiaan orang lain dan tidak minta pamrih. Ada 5 tadi kan definisinya. Yang keempat, bagaimana lagi caranya saya supaya bisa berhati tulus? Ini yang paling mudah, yaitu apa? Minta kepada Tuhan. Sama seperti Daud minta kepada Tuhan untuk anaknya Salomo. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Jadi minta kepada Tuhan agar kita diberikan hati yang tulus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Segala kemuliaan untuk Allah Bapa di tempat mati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya secara berturut-turut. Pada minggu yang lalu dan pada minggu hari ini, kita telah sama-sama belajar tentang tulus hati. Kita percaya hanya Roh Kudus yang sanggup mengerjakan karakter tulus hati ini di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, karena karakter ketulusan ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan ini adalah ciri dan karakter orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan yang telah memberkati kami tentang hati tulus. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga lewat keseharian kami, karakter ketulusan itu semakin tercermin lewat kehidupan kami, lewat perilaku kami, lewat cara kami menjalani kehidupan kami. Dan kami percaya oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami, Roh itulah yang menolong kami untuk hidup tulus seturut dengan kehendak Allah. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Bapak Evangelis Cokris Hutagalung, kesehatannya, rumah tangganya, usaha dan pekerjaan, serta pelayanan-pelayanannya semakin dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kami beritahukan Bapak Ibu, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk berkat yang tidak terhingga yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak hanya keselamatan jiwa kami Engkau pedulikan, tetapi Engkau juga Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani berupa materi untuk menopang hidup kami sementara kami ada di bumi ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami bukan untuk membayar setiap kebaikan-Mu Tuhan, karena kami tidak sanggup dan tidak ada hal yang kami lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi inilah yang kami lakukan, memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan sepelayanan hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan mengelola persembahan ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu untuk mengelola persembahan ini bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, mereka doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan pujian Dia Raja, bersyukurlah kepadanya. Mari kita bawa pujian kepada Dia, karena Dia Raja dan Dia yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kenubuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan, Rajaku bertata. Bertata kau Tuhan, Rajaku bertata. Bertata kau Tuhan, Rajaku. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari permulaan hingga menjelang akhir saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai dalam pelayanan ini, baik sebagai pemimpin pujian, para singers, pemain musik, pendoa, demikian juga tim multimedia yang telah melayani di dalam ibadah online ini. Kami percaya setiap jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, dan berkatilah terus kehidupan mereka, kesehatan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di diaspora Cinere. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh mengerti setiap keberadaan daripada anak-anak-Mu. Sehingga saat ini kami berdoa, bagi yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, bagi yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bagi yang berbeban berat mengalami kelegaan yang luar biasa dari Tuhan. Dan di saat-saat bangsa kami sedang berjuang untuk keluar dari pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, kami terus berdoa kiranya pertolongan yang dari Allah dilimpahkan, dicurahkan bagi bangsa kami, khususnya pemerintahan kami, dan segala kebijakan-kebijakan yang sedang dikerjakan sekarang ini Tuhan. Kiranya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh dapat keluar dari krisis yang sedang terjadi. Demikian juga kesiapan kami sebagai bangsa dan gereja menghadapi tatanan normal baru yang sudah ada di depan kami semua, agar semua ini dapat dijalankan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dan seluruh rakyat dapat mendukungnya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Demikian juga pemberitaan kabar baik dimanapun saat ini berlangsung. Kiranya Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman Tuhan yang sedang dilakukan di berbagai tempat, sehingga kemuliaan Allah semakin dinyatakan bagi mereka yang merindu mendengarkan kabar baik. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kami ikhlaskan seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan saudara
Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta penghiburan dan penyertaan Roh Kudus berlimpah bagi kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.